Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert dan kita kembali pada edisi kali ini membahas mengenai analisa teknikal. Ada yang cukup banyak bertanya, baik melalui saya, baik bisa direct message ataupun yang melalui WA, yang rata-rata tendensinya seperti ini adalah dia seperti bertanya-tanya adalah apakah dalam kondisi pada saat ini yang namanya analisa teknikal adalah sesuatu yang masih valid. Apakah masih berlaku dalam kondisi resesi ataupun perlambatan ekonomi ataupun apapun lah yang dia sebutkan dengan hal-hal negatif. Nah, kita pada video kali ini akan membahas mengenai ketika resesi, analisa teknikal tidak berlaku, ya atau tidak. Oke, nah silakan Anda bila mau bertanya ataupun mau kenalan dengan saya, Anda juga bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Dan bila Anda ingin bertanya mengenai kelas-kelas yang ada, jadi dalam keadaan pandemi dan tidak, tim saya memang sudah terbiasa membuat kelas online yang bisa Anda daftarkan diri Anda sekarang juga di 0852 882 6187. Biasanya kelas reguler yang ada adalah kelas analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Nah, yang menarik sebelum saya akan lanjutkan, ada suatu statement begini. Ryan, kalau emang nggak ngerti teknikal, nggak usah ngobrol mengenai teknikal ya. Jangan salah, saya sebenarnya lebih lama mengenal dunia teknikal dibandingkan belajar analisa fundamental. Jadi, saya kurang lebih bagi Anda yang baru saja terjebak, tanda kutip, nonton video ini, belum yang sebelumnya, saya dapat katakan adalah pengalaman saya dalam belajar analisa teknikal. Itu lebih dulu hampir 5 tahun, tepatnya mulai dari tahun 2004. Sedangkan kalau saya belajar 2004 sih, iya benar 2004 ya. Tiba-tiba jadi ngeblank sendiri ya. Saya begitu belajar analisa fundamental adalah pada saat sekitar tahun 2008-2009, di mana ketika kondisi sedang downtrend, sedang resesi, sedang krisis. Pada saat itu saya sadar bahwa ternyata memilih saham-saham yang memiliki fundamental baik diiringi dengan analisa teknikal yang saya miliki, itu jelas lebih cepat recovery-nya, untungnya lebih aman, dan kalau turun lebih terukur. Itu kira-kira view ketika kenapa saya akhirnya juga belajar analisa fundamental. Jadi kalau ditanya, Ryan nggak punya pengalaman analisa teknikal, siapa bilang? Saya justru lebih lama mengenal dunia analisa teknikal. Oke? Nah, tidak sedikit yang ragu apakah hal tersebut benar. Banyak yang ragu menggunakan analisa teknikal dalam kondisi pada saat seperti ini. Apakah benar? Sebenarnya kembali ke prinsip dasar. Analisa teknikal itu bagi yang sedang belajar. Mungkin sudah dengan robot yang canggih karena eranya beda sekali dengan tahun 2004. Kalau dulu punya charting software tuh rasanya sudah hebat. Kalau hari ini semua aplikasi sudah punya program charting software ya, rata-rata pakai TradingView gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita tidak mengerti proses manual. Kalau dulu ketika harganya ada yang error, kita bisa edit, cocokin di Yahoo Finance, lihat lagi di kita punya monitor, oh ternyata harga sekian. Begitu ada yang namanya stock split, kita mesti tanya dulu 1 banding berapa, oh 1 banding sekian. Oh oke, baiklah kalau gitu akan kita adjust. Ini sudah berbeda. Hari ini mungkin ketika Anda sudah belajar analisa teknikal hari ini, jauh lebih mudah dibandingkan saya belajar dulu. Tapi benefitnya apa? Saya lebih sadar bahwa yang namanya analisa teknikal itu sebenarnya hanya 2 data diambil, yaitu harga dan volume perdagangan pada hari itu. Di mana harga yang diambil itu paling bagus adalah bisa dapat harga per milidetik kali. Ya, tapi biasanya akan diambil per detik, per 5 menit, per 10 menit. Apa yang diambil? Yang diambil adalah setidaknya ada 4. Harga open, harga high, harga low, harga close. Seperti itu. Tapi kembali kepada prinsip dasar, analisa teknikal itu hanya melihat 2 hal saja. Yaitu harga dan volume. Oke. Masalahnya yang menyebabkan harga bergerak itu bukan hanya itu saja. Kalau harga bergerak hanya diakibatkan oleh 2 hal ini, tanpa ada hal-hal yang lain, mungkin semua orang yang melakukan analisa teknikal itu hari ini sudah menjadi kaya sekali. Karena apa? Sukses terus, gitu ya. Belum lagi ada masalah lainnya adalah walaupun ada 2 parameter yang dilihat, cara membacanya pun punya cara yang berbeda-beda. Ketika kena pada harga yang murah, justru malah dia jual agar berharap harga jatuh, karena short selling. Kita tidak common di Indonesia berbicara mengenai short selling. Atau ketika harga naik mencapai suatu titik tertentu, ada yang jual, yang lain berharap membeli ketika harga tertinggi. Agar apa? Agar naik ke harga tertinggi selanjutnya. Jadi sebenarnya walaupun hanya ada 2 parameter, masalahnya adalah yang menyebabkan harga naik bukan hanya itu. Pertama adalah style dan juga risk appetite dari kita.
yang melakukan dan begitu banyak orang gitu. Dan yang paling repot adalah kalau misalnya Anda bertanya-tanya, sebanyak ini saya bagaimana cara nyarinya nih? Kalau bukan cuma 2, tadi udah ngomong ada risk appetite. Waduh bingung. Nah, saya sebenarnya paling sependapat dengan konsep Cancelim Method. CANSLIM. Silakan browsing sendiri apa itu Cancelim Method. Dan saya juga membaca buku mengenai Cancelim Method adalah sekitar tahun 2008. Sebelum 2008, saya denial. Jadi saya menyanggah bahwa yang namanya analisa fundamental adalah sesuatu yang bermanfaat. Saya berpikir adalah ada orang bodoh mana yang melihat, membeli, mengambil keputusan pada sebuah saham untuk dilihat secara laporan keuangan per 3 bulan, di mana harga bergerak setiap hari. Betul nggak? Tapi kan dalam sudut pandang fundamental akan berkata sebaliknya. Ada orang bodoh mana yang hanya melihat harga dan volume perdagangan untuk dibeli sebuah saham, di mana dia tidak tahu bahwa saham yang dibeli itu adalah membeli perusahaannya. Membeli saham adalah memiliki perusahaannya. Kalau memiliki perusahaannya, berarti akan tercermin pada laporan keuangannya. Berantem deh berdua. Nah, Cancelim Method menurut saya adalah jembatan untuk Anda memahami bahwa technical analysis, fundamental analysis, bandarmologi, market maker, ya, dan juga condition of economics. Nah, yang saya highlight di sini adalah misalnya lah conditions of economics. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pernah nggak kita berpikir bahwa dalam keadaan negara yang sedang buruk, justru ada saham yang begitu sakti bisa naik terus-menerus. Ini aneh, terjadi suatu keanehan dan bertanya-tanya, atau malah kita bilang gini, oh ini memang lagi hebat. Justru, misalnya ya, belakangan kan terjadi ketika antivirus sudah mulai mau masuk terkait dengan COVID ini, ada saham farmasi yang naiknya naik ke bulan. Kalau itu dicocokkan dengan fundamental, semuanya ribut. Nggak masuk akal. Kenapa kok nggak masuk akal? 2018 juga titik tertingginya seperti kondisi pendapatannya saja jelek. Bahkan laba tidak laba. Harganya tertinggi. Masa hari ini mau diulang lagi? Ya akan terjadi penurunan. Kenapa? Karena dia baca secara fundamental. Tapi secara analisis teknikal dia mengatakan, wow terjadi breakout. Mari kita berbondong-bondong masuk. Salahnya? Nggak ada. Tapi aneh atau sakti. Ada perusahaan yang sahamnya naik terus dalam kondisi makro yang buruk. Betul? Inilah yang harus kita cocokkan dalam apa? Cancelim itu. Sehingga Anda ketika memilih sebuah perusahaan untuk Anda tradingkan, Anda tahu bahwa Anda trading akibat perusahaannya ini bagus, sehingga demand and supply terjaga. Akibat saham ini tidak bagus karena begitu banyak banditnya. Sehingga saya tahu kalau saya masuk ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan saya harus segera check out. Itu perlu kita ketahui. Oke. IHSG downtrend. Ada saham yang uptrend. Apakah menurut Anda good news? Sama seperti tadi. Sakti, hebat, apa aneh? Itu pilihan dari kita. Kalau kita tidak bisa menimbang-nimbang dari Cancelim ini, misalnya ya, ada laporan keuangan, analisa teknikal, market maker, condition of economics. Dalam hal ini Anda nggak bisa lihat. Maka ketika ditanya seperti ini, kita ngeblank loh. Oh, kita mesti jawab pakai elemen yang mana gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau kita kembali ke analisis teknikal, menurut saya sebenarnya bukan tidak valid. Melainkan resiko dalam keadaan turun dan menurun berkelanjutan lebih tinggi dibandingkan uptrendnya. Saya mau tanya, apa benar harganya tuh turun-run? Kalau turun-run itu dia bentuknya nggak begini dong Bapak Ibu, tapi begini dong. Bener nggak? Tapi dia bentuknya begini kan. Dalam keadaan dia begini, biasanya ada begini. Betul nggak? Masalahnya adalah dalam keadaan menurun berkelanjutan, untuk uptrend swingnya itu tidak lebih besar dibandingkan ayunan turunnya. Betul nggak? Wah Ryan, harusnya ngebahas Elliott Wave. Waduh, kalau di channel bahasnya Elliott Wave mungkin saya nggak terlalu cocok. Kenapa? Karena saya ingin sekali membuat channel bagi teman-teman yang pemula, agar awareness-nya, agar critical thinking-nya bangun. Setelah itu ya harus baca, setelah itu harus belajar.
Kalau belajar dalam sesi 20 menit ini mana mungkin gitu ya. Karena saya rata-rata tanpa saya sadari ternyata saya membuat video 20 menitan. Sampai kadang dikomplain sama yang mau upload. Woi, translate-nya susah kalau ada 20 menit. Makanya nggak ada subtitle-nya semua. Mohon maaf gitu ya. Jadi sebenarnya bukan tidak valid. Melainkan risiko menurun berkelanjutan lebih tinggi dibandingkan uptrend-nya. Contoh, ini Telkom. Turun, betul turun. Tapi tidak pernah uptrend. Pernah, tapi selalu tidak lebih tinggi dari titik sebelumnya. Makanya namanya downtrend gitu kan. Turun. Andai kan bayangkan saja bila Anda beli di sini, sudah benar dong. Terlambat jual di sini. Berarti akan nunggu trayek selanjutnya kan. Ternyata trayek selanjutnya tidak lebih tinggi dari sebelumnya. Banyak orang yang bilang gini, aduh, kan sebelumnya itu kan sejarah akan berulang. Resisten itu akan dikejar. Ya sudah, saya akan target di resisten sebelumnya. Ya kalau ada orang yang berpikir seperti itu, maka secara otomatis dia batal jualan lagi. Begitu dia terlewat untuk batal jualan ini, turun lagi. Dan tanpa disadari, ayunan selanjutnya untuk naik, itu sudah mulai setara dengan harga beli sebelumnya. Tiba-tiba dia bilang gini, aduh sayang ya, kalau saya jual sekarang, masa saya cuma break even setelah saya nunggu berbulan-bulan. Ya rusaklah sudah. Itulah konsekuensinya ketika Anda membeli dalam keadaan downtrend. Ketika stopan selanjutnya Anda terlewat, stopan berikutnya belum tentu bisa lebih tinggi. Namanya downtrend akan turun. Kayak anak tangga sedang turun. Beda dengan Anda trading dalam keadaan uptrend. Saya pribadi, saya adalah swing trader. Dan saya menggunakan sudut pandang swing trading daily. Jadi tentunya apa yang saya contohkan banyak pada posisi swing. Saya bukan pembeli buy on breakout dan sell on breakdown ke bawah. Saya bukan strategi itu. Nah, jadi Anda juga perhatikan. Andai kan kita bayangkan kita beli di sini deh, kita benar. Andai batal jualan di sini. Andai kan batal jualan di sini. Maka ayunan selanjutnya lebih tinggi daripada harga jual sebelumnya. Jadi bisa bilang begini loh. Untung kemarin belum jual. Lebih naik, lebih tinggi lagi. Benar nggak? Pas dia turun. Andaikan turun pun dia jual, dia tetap untung dibandingkan harga beli sebelumnya. Sehingga dia bisa bilang, ya nggak apa-apalah saya jual sekarang juga, orang saya masih untung. Bener nggak? Jelas lebih happy. Jadi bisa saja bagi orang bilang, teknikalnya bagus ya, lagi uptrend. Semua jenis teknikal apapun juga keren. Gitu. Waktu turun, dia bilang, apalagi yang baru belajar, ini teknikalnya bego nih, bukan bego. Tapi karena kita belum memahami dengan baik time frame-nya, juga belum disiplin dalam melakukan transaksinya, menyebabkan sepertinya kita selalu rugi. Memang dalam keadaan downtrend itu konsekuensinya bila Anda melakukan trading. Lalu bagaimana kita mengandalkan analisa teknikal? Nah, ada 3 pilihan bagi kita melihat kondisi downtrend dengan tetap memanfaatkan teknikal. Sekali lagi, saya sudah katakan bahwa bukannya tidak valid, tapi kita salah dalam menginterpretasikannya. Oke? Nah, kita akan mulai nih. 1, pendekkan view-nya. Ambil time frame yang lebih singkat sehingga mendapatkan target yang lebih cepat. Karena apa? Kadang ketika kita hanya melihat pada satu view daily, contohnya ya, ini Telekomunikasi Indonesia, Anda ambil titik ini. Untuk dicari alasan jualnya, pertama Anda mesti lebih ahli menggunakan chart pattern dan candlestick pattern. Ini lebih sulit. Bagi orang-orang yang masih mengandalkan tools, maka untuk naked chart itu sulit. Karena naked chart itu perlu waktu. Saya belajar naked chart itu mungkin baru mulai agak fasih 2007, mungkin lebih fasih setelah lewat 2009. Mungkin 2010, 2011 itu mulai fasih. Ya masih kejebak juga gitu ya. Apalagi kita baru mulai. Kalau kita lihat di sini, kita sulit untuk mendapatkan evidence untuk kita jual. Meskipun ada, oh ya Pak, kan sudah ada upper shadow, lower shadow-nya besar. Habis itu 1 kali candle naik, sudah ada naik cukup panjang. Berarti pasti ada over buy dong Pak. Ya udah panjang. Kita tiba-tiba mahasakti kalau udah kelihatan chartnya begini. Semua jurus cocokologi keluar semua. Oke, nggak apa-apa. Tapi maksud saya pendekkan chartnya. Kadang-kadang ada orang yang tanya, Pak, gimana kalau saya ganti-ganti Pak moving average-nya? Waduh, bisa benjol tuh kepala. Telkom kalau one day daily saya pakai yang ini. Begitu saya ganti ke PTBA, saya ganti ini. Waduh, dia bisa 700 saham, 700 catatan tuh. Lama-lama dia bikin diktat kan. Bukan mau trading gitu. Nah, jadi kalau saya lihat
kembali dengan tools yang sama, saya pendekkan ini menjadi, ini sepertinya 4 jam. Ini adalah chart 4 jam. Ternyata pada saat itu di candle yang sama tapi ditarik dengan candle 4 jaman, ternyata pada moving average 200-nya. Sehingga kalau kita sudah belajar yang namanya resisten, ada yang weak resisten, yang strong resisten, di mana moving average yang makin panjang adalah yang makin kuat, maka ini ada pada resisten yang strong resistennya. Dan kalau kita ambil stokastiknya, yes betul ada di atas, maka ini ada kecenderungannya rawan untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Sehingga mungkin menjadi suatu evidence untuk Anda mempertimbangkan untuk sell parsial, sell all, ya terserah, itu udah pikiran kita. Jadi tips pertama adalah pendekkan time frame-nya. Yang kedua, panjangin sekalian. Perhatikan support-support kuat dalam jangka panjang, karena support jangka pendek menjadi mudah ditembus. Pernah dong, turun, beli, waduh turun lagi, dan tidak berani stop loss. Padahal nggak boleh. Tapi kan tidak bisa diajarkan, ini adalah psikologi. Karena kalau yang namanya stop loss itu, ada orang yang merasa rugi ketika pencet loss adalah suatu kerugian. Padahal opportunity loss yang lebih panjang banyak yang terjadi. Di sini lagi turun, di tempat yang lain pas lagi naik dan confirm. Sehingga lebih baik jual rugi untuk mendapatkan keuntungan di tempat sana. Itu psikologi, tidak bisa diajarkan. Itu perlu waktu. Oleh karena itu kita stick kepada technical tradingnya. Panjangin sekalian. Perhatikan support yang kuat dalam jangka panjang, karena support jangka pendek yang sudah Anda tarik garisnya kemungkinan mudah untuk ditembus. Nih contohnya. Ini contohnya adalah Bank Sentral Asia. Kalau pada bagian ini mau dilihat sebagai support, mungkin ada ditarik, ya bisa ke sini dan ke sini, tapi ini kan lebih rendah lagi, maka mungkin akan dilihat di sini, ya. Atau kita mau menggunakan apalah, kita bisa menggunakan stokastik, kejenuhan pasar, ya. Ada lagi RSI dan apapun metodenya gitu ya. Tapi kalau yang menggunakan metode support dan resist dengan tarik garis, gak ketemu, Pak. Itu bukan support, Pak. Kalau dipanjangin ternyata kita menemukan. Ini daily, ini saya tarik, ini menjadi monthly. Aha, monthly-nya terhadap pada swing entry exponential moving average 30. Ya, kurang lebih seperti pada kondisi ketika video ini dibuat, BCA juga berada pada swing entry exponential moving average 30 secara monthly. Wah Pak, pencet buy, wah ngawur dah. Tiba-tiba kita disuruh paksa minta rekomendasi. Sorry, tidak bisa ngasih rekomendasi. Karena apa? Tindakan memberikan rekomendasi itu perlu memiliki lisensi dari otoritas jasa keuangan. Saya nggak punya, oke? Jadi belajar saja di tempat saya, oke? Exponential moving average 30. Kalau tidak bisa dipendekin, panjangin sekalian untuk lihat apa? Supportnya, oke? Nomor 3. Kalau memang nomor 1, nomor 2 tidak bisa diikuti, gampang. Tunggu sampai uptrend. Kalau memang tidak sampai tidak uptrend ya dia meneng wae, diem aja. Buat apa? Melakukan transaksi yang probability Anda untuk rugi lebih tinggi dan Anda do nothing ketika rugi. Berarti kan melanjutkan kerugian kan? Buat apa? Dalam kondisi pada saat ini, bukan pada tempat yang uptrend, bila Anda mengambil posisi, maka harus siap untung, harus siap rugi. Psikologi trading tidak bisa diajarkan. Itu bisanya ditabokin di pasar. Gitu ya. 3, tunggu sampai uptrend. Tidak enak trading pada saat downtrend. Contoh, lagi turun. Oke. Ngapain selama turun? Ya liatin aja ya. Saya doakan mallnya buka segera. Saya doakan. Nah begitu dong ya kan. Biasa kalau lagi downtrend itu orang jadi lebih tabah dan tawakal katanya. Apalagi sudah downtrend dan loss gitu. Tiba-tiba menjadi lebih spiritual. Katanya, bukan kata saya gitu ya. Dan ketika lewat dari daerah sini dan breakout ke atas, oke, ini uptrend. Mari kita tunggu swing selanjutnya. Jadi mindsetnya harus kita tetapkan dulu. Apakah memang teknikalnya bermasalah? Bukan. Statistik tidak pernah salah, tapi kita menginterpretasikannya seperti apa. Dan ketika kita tahu pasti ada namanya margin error, apa yang mau kita lakukan? Ketika kita sudah tahu kita lakukan, sebenarnya kita bisa dengan tenang untuk melakukan trading dengan menggunakan analisa teknikal. Kira-kira seperti itu saja dari apa yang saya sharing kali ini. Dan seperti biasa ada pesan sponsor dari tim saya, di mana Anda kalau mau ikut kelas setiap bulannya ada technical trading camp dan juga fundamental camp yang paling reguler. Biasanya ada reksadana, ada asset planning, saya tidak tahu. Kalau ada, silakan Anda juga daftar dan silakan minta dengan detail apa saja yang dipelajari oleh
bersama dengan saya selama 2 hari dan tim saya tentunya, Anda bisa daftar di 0852 882 6187 dan Anda bisa lihat di layar Anda kalau Anda mau tahu secara highlightnya apa saja yang kita pelajari. 0852 882 6187. Dari saya Ryan Filbert, jaga kesehatan Anda, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.